Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang biaya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fatimah Az-Zahra, NIM 2017-334, kemudian ada Agung Setiawan, NIM 2017-353, lalu Teguh Setiawan, NIM 2017-368, lalu Ainun Fitria, NIM 2017-380, dan yang terakhir Maufiro Ayu, NIM 2017-381. Pengertian biaya. Pengertian SFAC nomor 6 FASB mendefinisikan biaya. Beban adalah arus keluar atau menggunakan atas aset atau timbulnya kewajiban atau kombinasi keduanya dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan kegiatan lain yang merupakan operasi yang sedang berlangsung entitas besar atau pusat. Pengertian SFAC nomor 6 FASB mendefinisikan kerugian. Kerugian adalah penurunan ekuitas aktiva bersih dari transaksi perifer atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi lain dan acara lain, dan sikap sirkum mempengaruhi akseptus entitas yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik. Kemudian karakteristik biaya. Terdapat dua karakteristik penting yang melekat pada makna biaya, yaitu yang pertama, aliran keluar atau penurunan aset. Untuk dapat mengatakan bahwa biaya timbul harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomik. Aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan sebagai suatu kesatuan. Kemudian yang kedua, akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang menerus. Agar menjadi biaya konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Yang dimaksud dengan kegiatan utama adalah kegiatan penciptaan pendapatan laba yang dipresentasikan dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang atau melaksanakan jasa. Selain karakteristik utama di atas, terdapat karakteristik lain yang bersifat sebagai karakteristik pendukung. Yang pertama ada kewajiban pendukung. Alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencakupi pula pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Kemudian yang kedua, penurunan ekuitas. Definisi APB dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Penurunan ekuitas lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Selanjutnya, kata kunci yang melekat pada pengertian rugi ada 3, yaitu yang pertama, penurunan ekuitas aset bersih, yang kedua, transaksi periferal atau insidental, dan yang ketiga, selain apa yang didefinisikan sebagai biaya atau selain distribusi ke pemilik. Selanjutnya ada 4 sumber rugi yang diidentifikasi FASB, yaitu yang pertama periferal dan insidental. Misalnya penjualan investasi dalam surat-surat berharga, penjualan aset tetap, pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Dan yang kedua transfer non timbal balik dengan pihak lain, misalnya pencurian dan pembayaran ganti rugi dari kekalahan dalam tuntutan perkara hukum. Dan yang ketiga penahanan aset, misalnya penurunan harga sekuritas investasi, penurunan nilai tukar valuta asing, dan penurunan harga karena penahanan sediaan. Dan yang keempat faktor lingkungan, misalnya ganti rugi asuransi musibah alam yang lebih rendah dari kos aset yang rusak. Contoh lain adalah lenyapnya manfaat aset yang tidak diasuransikan akibat kebakaran. Pengakuan biaya dan kriteria pengakuan biaya. Kriteria pengakuan tidak dibedakan dengan kaidah pengakuan, sehingga masalah pengakuan biaya adalah kapan penurunan nilai aset dapat dikatakan telah terjadi atau kapan biaya telah timbul sehingga jumlah rupiah biaya dapat diakui. Kriteria pengakuan biaya. 1. Konsumsi manfaat. Biaya atau rugi diakui bila mana manfaat ekonomik yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan atau pelaksanaan jasa atau kegiatan lain yang merepresentasi operasi utama atau sentral entitas tersebut. Yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Biaya atau rugi diakui bila mana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonomiknya atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomik. Konsumsi manfaat.
Jenis atau pos biaya menghendaki cara pengakuan yang berbeda, yaitu A. Beberapa pos biaya seperti kos barang terjual dibandingkan dengan pendapatan yang terkait. Mereka diakui pada saat atau periode yang sama dengan pengakuan pendapatan yang dihasilkan langsung atau bersama dari transaksi atau kejadian lain yang sama dengan menimbulkan biaya. B. Banyak pos biaya seperti gaji staf, penjualan, dan administratif diakui selama periode pada saat kas dibayarkan atau kewajiban terjadi untuk barang dan jasa yang dimanfaatkan atau dikonsumsi bersamaan dengan perolehan atau segera setelah itu. C. Beberapa pos biaya seperti depresiasi atau asuransi dialokasi dengan prosedur sistematik dan rasional untuk periode-periode yang menikmati manfaat aset bersangkutan. Lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. APB sebagai berikut. 1. Mengasosiasi sebab dan akibat. Beberapa kos diakui biaya atas dasar asosiasi langsung dengan pendapatan tertentu. 2. Alokasi sistematik dan rasional. Bila tidak ada cara langsung untuk mengasosiasi sebab dan akibat, beberapa kos diasosiasi dengan periode sebagai biaya atas dasar usaha untuk mengalokasikan kos secara sistematik dan rasional ke beberapa periode yang diperkirakan menikmati manfaat. 3. Pengakuan segera. Beberapa kos diasosiasi dengan periode berjalan. Basis asosiasi antara biaya dan pendapatan. Yang pertama, asosiasi sebab dan akibat. Yang kedua, alokasi sistematik dan rasional. Yang ketiga, pembebanan arbitrer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penandingan dan penyajian pos-pos biaya. Penakan yang paling ideal adalah unit produk, karena pendapatan diciptakan dengan menyerahkan produk. Oleh karena itu, idealnya tiap unit produk menyerap semua jenis kos operasi seperti produksi, penjualan, administrasi, dan pengumpulan piutang. Akan tetapi, karena tidak mudahnya untuk menghubungkan secara layak kos kegiatan produksi ke produk, penakar yang umum dipakai adalah perioda. Penakaran berbasis perioda menjadikan alokasi sistematik dan nasional suatu hal yang tidak dapat dihindari. Yang selanjutnya, sediaan. Masalah pengukuran dan penilaian sediaan pada akhir periode dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan besarnya kos barang terjual untuk ditandingkan dengan penjualan sehingga dapat ditentukan besarnya laba perusahaan. Yang kedua, penentuan ini melibatkan berbagai metode asosiasi sebagai dasar pemecahan kos produksi menjadi kos yang melekat pada sediaan. Yang ketiga, penentuan nilai sediaan sebagai unsur aset lancar perusahaan. Penentuan nilai sediaan sangat penting untuk menilai likuiditas operasi perusahaan barang terjual. Yang selanjutnya, metode asosiasi. Metode asosiasi atau asumsi aliran kos yang telah dikenal adalah: yang pertama, identifikasi khusus; yang kedua, masuk pertama keluar pertama atau MPKP; yang ketiga, rata-rata berbobot; yang keempat, sediaan normal atau minimal; yang kelima, masuk terakhir keluar pertama atau MTKP. Selanjutnya, identifikasi khusus. Kalau tujuan asosiasi adalah penandingan yang tepat antara pendapatan tertentu dan kos tertentu, identifikasi khusus adalah yang paling ideal. Bila sistem akuntansi memungkinkan, metode ini sangat dianjurkan penerapannya. Namun demikian, metode ini mengandung beberapa kelemahan, antara lain: jarang sekali pendapatan khusus ditandingkan dengan kos khusus karena pendapatan perusahaan merupakan hasil dari seluruh upaya perusahaan sebagai kesatuan. Yang kedua, untuk jenis barang yang homogen dan harganya relatif murah, metode ini menjadi terlalu mahal dan tidak sepadan dengan nilai tambahan informasi yang diperoleh. Yang ketiga, kalau fluktuasi harga sangat mencolok, metode ini dapat digunakan sebagai alat manipulasi laba atau earning management. Bila perusahaan menginginkan laba yang tinggi, perusahaan dapat memilih barang yang kosnya rendah. Sebaliknya, bila perusahaan menginginkan laba yang rendah, perusahaan dapat memilih barang yang kosnya tinggi. Rata-rata berbobot. Metode ini menganggap bahwa dalam proses produksi terjadi peleburan faktor produksi yang sama selama satu periode menjadi satu massa yang homogen. Artinya bahan baku tertentu yang dibeli berkali-kali atau produk yang dihasilkan dari beberapa angkatan produk dalam satu periode dianggap sebagai satu kesatuan atau massa.
Sediaan normal. Metode ini sering disebut dengan metode sediaan permanen atau iron stock method. Dengan metode ini dianggap perusahaan melakukan investasi permanen dalam sediaan. Tujuannya adalah penandingan pendapatan sekarang dengan kos sekarang sekaligus meniadakan kebutuhan pelaporan untung atau rugi, menahan sediaan atau fluktuasi harga. Selanjutnya adalah fasilitas bisnis. Dalam hal fasilitas bisnis, kos yang terjadi pada saat pemerolehan pada umumnya diakui sebagai aset, dan baru kemudian kos tersebut diakui sebagai biaya, sesuai dengan pola penyerapan manfaat yang direpresentasikan dengan kos. Fasilitas bisnis mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berwujud bisnis dan dikuasai oleh perusahaan untuk mengolah dan memperlancar kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, pada umumnya berumur panjang walaupun terbatas sehingga perlu penggantian. Ketiga, bernilai bagi perusahaan lantaran kekuasaan atau hak perusahaan untuk menggunakannya, bukan lantaran hak miliknya. Dengan penguasaan aset tersebut, pihak lain tidak mempunyai akses terhadap potensi jasanya. Yang keempat adalah pada umumnya merupakan aset non-moneter dan manfaat yang dapat diberikan berupa potensi jasa, bukan daya beli atau ketertukarannya. Basis pembebanan. Fasilitas bisnis memberi kontribusi jasa ke operasi berupa kapasitas atau daya. Oleh karena itu, kos daya atau kapasitas fasilitas bisnis tersebut jelas harus diserap menjadi bagian kos produksi dan akhirnya menjadi beban pendapatan. Metode alokasi. Kesulitan utama yang dihadapi metode ini adalah penentuan kapasitas total yang dapat dihasilkan selama umur ekonomik aset bersangkutan. Di samping itu, bisnis tidak selalu proporsional dengan intensitas penggunaan dan juga pengaruh faktor keusangan sama sekali tidak ada hubungannya dengan fluktuasi produk yang dihasilkan. Sumber alam. Sumber alam yang akan habis melalui proses penambangan dan tidak dapat diperbarui atau diganti sering disebut dengan aset habis pakai. Lalu aset tak berwujud yang digolongkan sebagai aset tak berwujud meliputi pos seperti hak cipta, paten, merek, dagang, goodwill, dan kos organisasi. Sama seperti fasilitas bisnis, kos aset tak berwujud harus secara sistematik dibebankan ke operasi dan akhirnya terhadap pendapatan selama umur yuridisnya. Penyajian biaya. Penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan dan sarana untuk itu adalah statement laba rugi. Penyajian elemen pendapatan, untung, biaya, dan rugi bergantung pada konsep tentang apa saja yang membentuk laba.